ustazah dan para ibu-ibu janda. Ada ibu janda sini? Janda tua ada? Tukang sosis sampai tulisannya. Janda muda ada di sini? Alhamdulillah. Pokoknya saya doain mudah-mudahan ibu-ibu janda, mudah-mudahan biar panjang umur. Dan para ibu-ibu yang hadir di hadapan saya ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang, mudah-mudahan biar pada bisa berangkat umroh dan haji. Mau berangkat haji? Punya duit? Yang penting kita nih, niat kita nggak ada yang tahu. Ucapan adalah doa. Bisa jadi nanti pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, pas kita pulang persis kita buka pintu bagian clear rumah kita, pas kepadu nemu duit 700 juta. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hari itu di malam yang penuh keberkahan ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 akhlak aja. Karena kalau kita berbicara akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari tahun 2024 sampai 2030 nggak ada habisnya kita berbicara tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pada malam hari ini saya sampaikan 3. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita ini perlu Allah. Sedang menjabat Tuhan kita Allah. Jabatan lengser Tuhan kita Allah. Lagi kaya Tuhan kita Allah. Lagi melarat Tuhan kita Allah. Lagi sehat Tuhan kita Allah. Lagi sakit Tuhan kita. Maka dari itu kita hidup perlu Allah. Bagaimana caranya menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya hubungan vertikal. Sholat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan, insya Allah. Miskin ujian iman, kaya juga ujian iman. Ada nggak bu dalilnya? Ada nggak? Mau dengar dalilnya? Mau dengar? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng, saya nyanyi ibu-ibu teroreng, siap bu? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Masya Allah. Miskin ujian iman, kaya juga ujian. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari berhadapan bahwasanya rezeki itu hanya berbentuk duit. Orang kalau kagak punya duit, di palanya ada koyo, habis minum es krim bintang 7, pada asal dia kekur pakai spray sembari merendah. Lah bisa sakit. Ingat Allah. Lagi
sehat keder nyari masjid matanya kotok-kotok ayam. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini yang terkadang kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Maka saya pengen nanya para jamaah, saya pengen nanya, kita nih hamba Allah apa bukan? Ini ibu-ibu hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata ibu kan? Yang namanya kata ibu kan berarti namanya pengaku. Antara kita diakui atau kagaknya kita kan kagak tahu. Benar? Mengaku diri kita sebagai hamba Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi terkadang akhlak kita, hubungan vertikal kita, terkadang kita anggap remeh di hadapan Allah Subhanahu. Terkadang kita, perlakuan kita, tingkah laku kita, akhlak kita tidak mencerminkan bahwasanya diri kita sebagai hamba Allah. Makanya pentingnya dengan momentum peringatan Maulid ini, jangan pernah lepas hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu. Salat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Irza as-salatu wa imaduddin. Salat adalah tiang. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan segala sesuatu menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang pertama kali yang melakukannya. Makanya dicatatkan anna awal wajibun aw ala amartukum bih, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada pengikut dan para umatnya, beliaulah yang pertama kali melakukannya. Ini terkadang beda dengan kita. Kalau kita ngasih contoh memang ketong, tapi susah kita menjadi contoh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wahai umat-umatku, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah bersedekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yang melakukannya. Dalam satu riwayat beliau ketika sholat berjamaah, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau belum sempat membaca wirid, beliau belum sempat ada zikir, beliau langsung beranjak pulang. Sehingga belum lama sedikit lagi beliau balik lagi ke tempat di mana beliau melakukan sholat berjamaah. Lalu baginda Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa tadi sholat Ramadan tergerak-gerak banget pulang? Ternyata baginda Rasulullah SAW langsung menjawab, wahai sahabatku, ketika aku sholat saya baru ingat ternyata ada duit nyempil di bawah bantal rumah saya. Ada duit nyempil. Alhamdulillah saya pulang langsung saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Alhamdulillah saya sekarang udah tenang karena di rumah saya nggak ada apa-apa lagi. Coba bayangin, nggak ada apa-apa di rumah, tenang. Nggak ada apa-apa di rumah, tenang. Lalu baginda Rasulullah ngomong sama sahabat, ayo kita lanjutin lagi wirid. Coba bayangin Bu, makanya beliau menjadikan satu panutan untuk kita, menjadikan satu contoh bagi kita. Apa yang beliau perintahkan, beliau yang pertama kali yang melakukannya. Beda dengan kita, terkadang kita ngasih contoh cetong doang, bener Bu? Wahai ibu-ibu, banyak-banyaklah bersedekah, yang teriak buntut gasiran. Ya Bu, buntut gasiran pantat pun kuning buatan matang mon. Bu, kenapa kita sering gagal? Karena di dalam hati kita masih banyak dusta di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan momentum peringatan Maulid ini bisa sukses, Maulid ini bisa terlaksana. Selesai Maulid ini, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu. Hubungan vertikal kita, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, insya Allah. Jangan kayak dibutakan kampung saya karena mereka bertanggapan rezeki hanya berbentuk duit, padahal sehat adalah sehat iman, sehat Islam
adalah nikmat rezeki yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu. Sehina-hinanya rezeki adalah rezeki yang berbentuk duit, Bu. Betul, Bu? Tetangga saya tuh beranggapan rezeki, beranggapan berbentuk duit. Pas orang tuanya meninggalkan banda, ninggalin kebun 2 hektar 60 beberapa tahu dijual tuh. Terkadang bagian pas punya anak 5 biji dia. Yang namanya dalam ilmu fikih pembagian hak waris biasanya yang paling banyak anak yang keberapanya? Anak yang keberapa? Anak yang pertama. Anak bontot menypojokan lagi ngempet dekat dia nyawa kagak apa kagak. Makanya beda takbirnya sholat orang anak pertama, anak bontot ketiga dia habis jual tanah orang tuanya ada yang lainnya. Coba anak pertama, aseh dan dia takbir. Oh, boh. Anak pertama karena bagian hartanya biasanya banyak. Anak bontot paling dapat bagian tanah pojok paling ujung lagi dapat comberan. Bagian kiri pas pun rengas lagi. Mana ada permenjangan mulu. Pas dia lagi sholat takbirnya beda. Wah. Kenapa? Karena sembaringan. Terkadang kita salah penafsiran. Hidup diri kita terkadang bahwasanya rezeki itu hanya berbentuk duit, padahal sehat iman, sehat Islam kita nih kalau bukan karena iman, bukan karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena panggilan iman, nggak mungkin nih ibu-ibu dari badak habis isya maghrib ini. Habis isya nenep berapa jam di sini? 3 jam setengah nenep. Betul kalau bukan iman. Benar. Makanya orang yang sering duduk di majlis yang penuh keberkahan ini sudah pasti hidupnya bakal ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa. Ini mentang-mentang buatan dengan amal laki di mati 3:30 lagi terhib ya. Ayo ya Qayyum. Pas angin sepoi-sepoi 3:30 gerimis buatan gini buatan demen amal lakinya laki dicemplakin pukat. 3:30 laki dicemplakin, kira-kira tuh laki ke masjid apa kagak? Ke masjid apa kagak bebaji? Wah, muyung. Laki 3:30 lagi tuh dicemplakin. Sama aja kerupuk kulit, tau kerupuk kulit. Udah muyung, udah. Bu, di dunia ini semua hanyalah titipan. Apa yang kita miliki semua hanyalah titipan. Tidaklah dan tidak pula amal kebajikan kita lah yang kita berharap ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bakal menolong kita. Tuh, insya ide yang pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, singkat saja karena udah malam. Yang kedua, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali aku hormati?" Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1. Coba kita hitung pelan-pelannya. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 bapak. Nah, jadi enak ya. Masya Allah. Bu, nih yang pertama jaga akhlak kita kepada kedua orang tua kita, yang terutama kepada seorang ibu wahnan ala wahnin ketika beliau mengandung kita, bu.
Gunting capek apa kagak bu? Beranak sakit apa kagak? Sakit. Tapi resep ya. Allah sakit beranak sakit. Besok gunting lagi aja. Berarti sakit resep. Nih orang tua kita ya Allah memperjuangkan seorang anaknya, melahirkan seorang anaknya. Nih orang tua seorang ibu cuman dua pilihannya antara hidup dan mati. Wahnan ala wahnin, junjungan yang berat di atas yang paling berat. Kemana-mana itu minyak kita, kalau kita lagi mudik kita kemana-mana kita diajak bisa besan bohong. Semakin bulan perut makin gede, semakin bulan perut makin gede. Tidur miring salah kentang ya sudahan enak banget, bener. Tidur tengkurap takut masjid. Masya Allah, 9 bulan 10 hari bu kita tinggal tuh di dalam kandungan rahim seorang ibu. Ada yang 13 bulan, ada tetangga saya 18 bulan, pas beranak udah berkumis. Paman ngetem ya, pas tua serak banget tapi badan. Paman ngetem 13 bulan. Masya Allah bu, jangankan kita lagi lah udah lahirnya, lagi dikandung aja kita udah nyusahin orang tua, bener nggak? Benar. 4 bulan usia tuh dalam kandungan biasanya tuh orang tua emak kita, minyak kita ngidam yang terkadang yang dia pengen yang agak musim, bener. 2:30 pengen megang pala, 2:30 pengen megang pala kipas angin. Ikan sono 2:30 pengen megang pala kipas angin. Ketika orang tua kita mengandung kita tuh lagi ngidam, yang dia pengen yang kagak musim, yang kagak aja, ada lakinya disesak ganggu, pengen buat ganyang-ganyangin mangga yang anu no. Disuruh tuh anak tong lu petikan buat nyalo, kagak gua kagak mau bang, lu aja petikin umang sama batang-batangan bang. Ada nggak yang begitunya? Metik mangga sama batang-batangan. Ini biasanya yang minta itu rongrong itu. Enak tuh zaman dulu angin sepoi-sepoi, bener. Dilanjutin mau bayangin Jibril, Mikail, Israfil, Ibrahim, Munkar, Nakir, Roti Mati, Mari Kerinduan. Di air mah yang mati ya. Nenek di pojok kalau gitu tak pakai anu malah galak, apa gue? Enak tuh zaman dulu, bener bu. Zaman dulu kampung kita Islamnya ternyata enak. Zaman dulu kita masih niat tuh pemandangan bocah kalau habis pada maghrib lari kenceng banget. Ngapain? Melanggar ke musola. Habis dari situ ngapain? Bahkan ditakut-takutin. Tong maghrib masuk ke dalam dan brepos kalau mewek loh. Takut bocah dulu. Bocah dulu apa kata orang tua? Kata orang tuanya ada. Kata orang tuanya jangan. Bocah dulu kau dia sekarang. Tong ngaji. Gua penggurongan gua di lomok. Apa lu gua? Lagi receh tuh ngomong-ngomong. Jangan sekarang, Masya Allah. Ini pendangkalan akidah terkadang sebetulnya udah sampai nilai kita. Ini zaman dulu kita lihat tuh anak-anak muda, anak-anak kecil di sebadan maghrib nempel tuh kantong surat, benar? Ngapain ngaji zaman dulu kan ngaji reka. Diajarin sama guru itu ngaji reka, diajarin tuh zaman dulu kan enak tuh di panah hal karohal zakal mau somma bakar hadis sayyidul itu zaman dulu tuh enak. Diajarin tasrifan sama gurunya. Kola ya ulu kaulan bahwa kau ilmu zakar makulun kulata kul makulun ini kolun. Guru di bang depan doang nasoro ya turun nasoran bawa nasil banyak aman surun suratan surun nasoran. Gurunya depan doang bocah ya gudu kau dan bawa kau ilmu zakar makulun mata tuh nakutun ibu bocah dulu. Ya Allah, diajarin kita sifat-sifat 20 tuh zaman dulu. Nyampe tuh bocah contohnya betiin kayak makan di bubun. Nyampe bawa kain kayak pada belipet disangkil aja sampai anjing baju kokonya pada pipa gitu nyanyi. Kata gurunya ayo lu baca tuh juz amma. Pas juz amma tuh ikro dikebet langsung halaman 6 halaman 1 sama 5 beset ini nyanyi. Ngerti gak gue ngomong gini bu? Artinya kalau di kampung kita di sini masih ada seorang ulama
masih ada seorang guru yang paten ngajarin anak kita alif-alifan, hidupnya kudu sejahterain. Impang guru kita punya beras apa kagak? Biar berkah. Zaman dulu bapak saya ngajarin, kalau lagi punya sawah, bapak saya lagi motong giling, lu anterin sama guru ngaji langsung datang. Karena guru lu yang ngajarin lu tuh ilmu, lu anterin nih sedatang sama ambil. Suatu saat kita bakal butuh dia. Tuh orang tua dulu, lagi orang tua dulu bener-bener punya dukungan terhadap anak dan ada kerjasamanya kepada seorang pembimbing gurunya. Sebelum dia nitipin anak kepada seorang guru, mak bapaknya dulu silaturahmi ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru, sehat lah. Bang Haji dari mana nih pagi? Di rumah. Tungguin nanti nih. Iya guru sehat. Dia ngapain ya? Tadi saya bantu. Emang saya terbantu nih guru. Saya punya anak 4. Saya emang kerja di PT. Kadang sip juga saya sip-sipan pulang juga. Kita kagak tahu kagak namanya kadang lembur-lembur. Nyanya bocah juga orang kan apa tahu. Emang dia kulit nih kadang megang 4 pintu. Agak nyanda ngajarin anak. Benar. Jadi datang kemari bang ajar apa ini? Saya punya anak 4, mau ajarin guru di sini Ustaz. Ini saya pengen nitip anak di sini, ajarin anak saya ini ilmu Al-Quran, ajarin tajwid, ajarin tata cara berwudu, ajarin tata cara sholat yang benar, ajarin ilmu agama. Tuh guru, begitu bang Haji. Ya dah, nih ngomong guru saya nggak bisa lama-lama. Ini ada rezeki ini duit 7.500.000. Ada di sini yang begitu? Malah dia. Cuma ngomong dinaya lagi nih. Bu, kalau di kampung kita masih ada seorang guru yang paten ngajarin anak kita alif-alifan, guru kita kudu kita sejahterakan hidupnya. Tanpa guru, anak kita nggak ngerti agamanya Allah. Tanya, Pak ini orang tua saya ngajarin kepada saya. Nih doanya, dia tuh ngaji mulu, dia tuh sembahyang mulu nih, amalannya ini sering-sering lu baca. Insya Allah lu bakalan rajin sembahyang, insya Allah lu bakalan rajin ngaji. Ini ada doanya. Tapi ibu janji sama saya, ini doa kudu diamalin bu ya, kudu diamalin ya bu ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqsain. Itu adalah amalan doa bagaimana caranya kita sholat dan bisa rajin lagi. Kita sering banyak Allahumma paksain. Ada di paksain kagak sembahyang bayang. Kalau di paksain kagak ngaji. Maka dari itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Amalin bu ya, amalin dah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya doa biar saya sehat bu ya. Pulang dari sini saya langsung berangkat lagi ke Pulau Timaha di Majlis Al-Anwar Al-Habib Umar Al-Haddad. Doain biar saya sehat. Besok pagi saya langsung berangkat ke bandara, langsung berangkat ke Kalimantan Timur, 4 hari di sana, langsung ke Balikpapan, 2 hari balik lagi, langsung acara di Kali Abang Cecek. Kali Abang Nangka. Dari pulang Kali Abang Nangka saya berangkat lagi langsung ke Perwira. Ya bu, doain minggu depan. Insya Allah bu ya, doain biar saya sehat. Berangkat lagi saya ke Marunda Center. Selesai Marunda Center, saya berangkat lagi ke daerah Kembangan Jakarta Barat. Doain bu biar saya sehat bu ya. 2 minggu saya, insya Allah bu ya. Itu juga kalau ada yang undang. Ini lagi antil ini ibu ya. Itu doain biar saya sehat. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini menjadikan wasilah kumpulan kita nanti Muhammad Rasulullah SAW. Kita banyak bersyukur Fatihah. Mudah-mudahan kita menerima semua berkah dari Allah, hapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita dan mudah-mudahan segala hajat kita, cita-cita kita dijawab dari Kaul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak zuriat keturunan kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para ulama kita yang sudah pulang rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Hakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat yang saya pribadi
ditungguin di Pulau Timaha. Ditungguin di Pulau Timaha. Udah Bu ya. Dah, boleh saya bantu ini Bu. Boleh saya bantu. Bu mau Bu ya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu. Jangan lupa pakai GT. Paling enak orang yang berilmu. Pulang-pulang ngenteng biasa. Akhirnya itu hadar Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.